Pemain PSS Sleman, Arthur Irawan dilaporkan dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2022. Hal itu diumumkan pihak klub lewat rilis resmi hari ini, Jumat, tanggal 7 Mei tahun 2021. Informasi resmi soal pemanggilan Arthur ke Timnas diterima oleh manajemen klub PSS pada Rabu, tanggal 5 Mei tahun 2021 lalu. Arthur akan segera bergabung dengan rekan-rekannya di Jakarta. Arthur Irawan menjadi pemain ketiga PSS yang berada di pemusatan latihan. Sebelumnya, pelatih Sintayong memanggil Sadam Emiruddin Ghaffar dan Adi Satrio yang menyusul belakangan. Saya sangat bahagia dan bangga dapat kesempatan ke Timnas. Semua pemain bola pasti maunya main buat Timnas negaranya masing-masing. Yang pasti, ini adalah impian yang terwujud bahwa saya bisa main di Timnas, kata Arthur dalam rilis klub. Arthur Irawan merupakan pemain serba bisa yang dimiliki PSS Sleman. Dia bisa bermain sebagai bek sayap, bek tengah bahkan gelandang. Pemain PSS Sleman, Arthur Irawan, dilaporkan dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2022. Rekan setimnya, Irfan Bahdim dan Kim Kurniawan, turut memberikan reaksi. Kepastian dipanggilnya jebolan RCD Espanyol menjadi bagian dari Timnas Indonesia diumumkan oleh pihak PSS Sleman lewat rilis resmi dan akun media sosial hari ini, Jumat, tanggal 7 Mei tahun 2021. Dalam pernyataan resminya, PSS menyatakan bahwa Arthur Irawan menjadi pemain ketiga dari tim asal Sleman, Yogyakarta yang akan menjalani pemusatan latihan Timnas. Arthur Irawan menjadi pemain ketiga PSS yang akan menjalani pemusatan latihan tim nasional. Tunjukkan kemampuan terbaikmu untuk Timnas, Arthur Irawan, tulis PSS Sleman lewat akun Instagram. Pada postingan tersebut, PSS Sleman juga menyertakan poster warna hijau berupa foto bek berusia 28 tahun itu dengan tulisan Timnas Kalling sebagai latar belakang gambar tersebut. Dipanggilnya Arthur Irawan ini ternyata membuat dua rekannya, yang juga pernah membela Timnas Indonesia, ikut bahagia. Mereka adalah Irfan Bahdim dan Kim Kurniawan. Dua penggawa PSS Sleman yang bersaudara ipar ini menuliskan komentar pada unggahan PSS Sleman dengan kata-kata ucapan selamat dan doa. Selamat, semoga beruntung bro. Arthur Irawan, tulis Irfan Bahdim. Selamat saudaraku, Arthur Irawan, tulis Kim yang merupakan adik Jennifer Bahdim, istri dari Irfan. Pemanggilan pemain PSS Sleman, Arthur Irawan ke pemusatan latihan Timnas Indonesia, menjadi sorotan penggemar sepak bola nasional. Dipantau dari Instagram PSS Sleman, netizen cukup terkejut dengan panggilan Arthur Irawan. Pemain serba bisa itu dinilai belum layak masuk ke skuad Garuda karena rekam jejaknya di kompetisi tak terlalu istimewa. Terkait polemik itu, PSSI lantas mengeluarkan rilis yang menyatakan staf Timnas Indonesia tak bisa mendeskripsikan kualitas satu atau dua pemain. Hal ini karena semua pemain punya kesempatan yang sama untuk dilihat kemampuannya. PSSI menjabarkan, tim pelatih Timnas Indonesia membutuhkan pemain untuk internal game hari ini dan tanggal 11 Mei mendatang. Karenanya, PSSI memutuskan melakukan pemanggilan kepada Arthur Irawan karena untuk melengkapi pemain yang sudah ada. Asnawi Mangkualam merupakan salah satu pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Dia optimis skuad Garuda bisa meraih hasil terbaik di 3 laga melawan Thailand, Vietnam dan Uni Emirat Arab (UEA). Asnawi mengatakan,
Nama-nama yang dipanggil di era Shin Tae-yong hampir semuanya merupakan pemain muda dengan motivasi tinggi. Kualitas nama-nama yang ikut TC juga sudah terbukti di kompetisi dan timnas kelompok umur. Ya, kita tahu 3 lawan di sisa kualifikasi nanti memang bagus. Thailand juga panggil pemainnya yang berkarir di liga luar. Sekarang kita banyak pemain muda jadi mungkin semangat lebih tinggi dan siap tempur, ujar Asnawi saat berbincang dengan awak media. Asnawi juga punya misi penting untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2022 Juni mendatang. Meski Indonesia sudah dipastikan gagal ke Piala Dunia, dia ingin membantu tim meraih kemenangan untuk memperbaiki ranking FIFA. Tentu harapan saya dan tim, bagaimana kita bisa menaikkan ranking FIFA. Ranking kita kan lagi di bawah, ujarnya. Saya sebagai pemain di luar negeri juga butuh itu, ranking yang baik. Supaya Indonesia mendapat penilaian bagus di luar. Kalau tidak bagus, akan dilihat juga bagaimana saya di musim berikutnya, imbuh Asnawi. Kembali memimpin latihan skuad Garuda, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong hanya memfokuskan pemain menjaga kebugaran dan mempelajari taktik. Setelah menjalani karantina selama 5 hari seusai tiba dari Korea Selatan pada tanggal 2 Mei lalu, Shin Tae-yong akhirnya kembali memimpin latihan timnas Indonesia. Terlihat ada yang berbeda saat Shin Tae-yong memimpin pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 7 Mei tahun 2021, malam WIB itu. Tak ada latihan dengan intensitas tinggi yang menjadi ciri khasnya selama ini. Tetapi, Osvaldo Hai dan kawan-kawan langsung menjalani internal game. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengatakan bahwa internal game diberikan karena para pemain telah menjalani TC selama 1 pekan. Shin ingin melihat perkembangan anak asuhnya langsung dan ia menilai Evan Dimas dan kawan-kawan sudah berkembang lebih baik. Malam ini, Jumat, tanggal 7 Mei tahun 2021, saya memberikan materi internal game setelah sepekan menjalani pemusatan latihan, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dikutip dari YouTube resmi PSSI, Sabtu, tanggal 8 Mei tahun 2021. Pemain terus bekerja keras demi berkembang lebih baik, ucapnya. Alasannya Shin Tae-yong memfokuskan pemain menjalani internal game atau pemahaman taktik karena sebagian besar pemain tengah menjalani puasa. Oleh karena itu, Shin hanya memberikan porsi latihan sekedar menjaga kebugaran dan mempelajari taktik. Menurutnya pemain membutuhkan nutrisi yang cukup apabila harus menjalani latihan berat. Namun karena bulan Ramadan maka latihan dengan intensitas tinggi dihilangkan dalam 1 pekan ke depan. Walaupun begitu, pelatih berusia 52 tahun itu tetap menggembleng para pemain agar fokus dan terus bekerja keras demi mempersiapkan diri dengan maksimal. Saat ini kami belum memberikan latihan dengan intensitas tinggi karena sebagian besar pemain menjalani ibadah puasa, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, pemain saya harus terus fokus dan kerja keras hingga pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 nanti, tuturnya. Pemain Persebaya Surabaya, Rizky Ridho, mengaku siap untuk belajar dari para seniornya di Timnas Indonesia. Rizky Ridho menjadi pemain anyar yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Ridho merupakan satu dari 5 pemain terbaru yang dipanggil pelatih asal Korea Selatan itu baru-baru ini. Selain Ridho, ada pula Adi Setiawan yang sama-sama berasal dari Persebaya, ditambah Ilyas Pasojevic, M. Adi Satrio, dan Didik Wahyu W. Terbaru ada Arthur Irawan yang turut dipanggil ke TC Timnas Indonesia di Jakarta. Khusus bagi Ridho, ini menjadi semacam percepatan karir di Timnas Indonesia. Dalam setahun belakangan,
Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu sudah 2 kali naik tingkat di lingkup timnas. Mulai dari pemanggilan timnas U19 Indonesia pada awal 2020 hingga awal 2021, kemudian naik kelas ke timnas U22 Indonesia pada Februari lalu, hingga kini ke timnas senior. TC ini pasti berbeda dengan sebelumnya. Kualitas dan pengalamannya lebih bagus di TC senior, ucap Ridho dilansir bolasport.com dari laman resmi Persebaya. Semoga bisa menampilkan yang terbaik saat diberi kesempatan, terangnya. Di sisi lain, Ridho mengaku sama sekali tak gentar dalam bersaing memperebutkan tempat utama di tim pilihan Shin Tae-yong. Meskipun, tak bisa dipungkiri, Ridho harus berhadapan dengan rekan-rekan yang jauh lebih senior baik secara umur maupun pengalaman. Alih-alih minder, Ridho justru ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari para seniornya. Kalau bagi saya yang terpenting maksimal di saat latihan dan pertandingan, saya malah JG ingin ambil pengalaman dari pemain-pemain senior khususnya di posisi saya, tandasnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong punya asisten baru di skuad Garuda. Adalah Choi In-chol yang dibawa untuk membantu pekerjaannya di Timnas Indonesia. Hal ini seperti dilaporkan Yonhap. Choi In-chol didatangkan untuk menggantikan asisten pelatih Gong Ok-kyun yang mundur pada Desember tahun 2020. Choi In-chol di Korea Selatan dikenal sebagai pelatih yang selalu bersentuhan dengan sepak bola putri. Setelah menangani tim putri sekolah, ia kemudian menjadi pelatih Timnas Putri Korea Selatan U19 pada 2006 dan sempat menjadi pelatih Timnas Putri Korea Selatan senior setahun berselang. Pada 2010, ia kembali menjadi pelatih Timnas Korea Selatan U20, sebelum menangani Timnas Putri Korea Selatan senior pada tahun 2010 sampai tahun 2011. Ia kemudian menangani klub Hyundai Steel Red Angels di Liga Putri Korea Selatan atau WOKLIG pada tahun 2012 sampai tahun 2019. Sejumlah prestasi juga dicatatkan sosok 49 tahun itu, yakni peringkat ketiga Piala Dunia U20 2010, medali perunggu Asian Games 2010. Ia juga mengantar Hyundai Steel Red Angels menjadi tim terbaik 6 tahun berturut-turut. Setelah itu, ia kembali dipercaya menjadi pelatih Timnas Putri Korea Selatan senior pada 2019, namun mundur 10 hari setelah diumumkan. Sementara itu, asisten pelatih Kim Hae-won dan pelatih fisik Lee Jae-hong disebut oleh Shin Tae-yong per tanggal 7 Mei belum bergabung. Keduanya dilaporkan masih mendapat efek samping dari virus corona. Shin Tae-yong juga menjelaskan bahwa pemusatan latihan di Jakarta yang akan dilanjutkan di UEA sebagai bagian persiapan menuju sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia sudah sirna setelah menelan 5 kekalahan. Meski sudah tersingkir dari babak kualifikasi, harapan sepak bola Indonesia terlihat untuk sisa babak kualifikasi, kata Shin Tae-yong.